Pada zaman dahulu kala, di Padang, tepatnya di perkampungan nelayan pantai air manis, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubayah dan putra semata wayangnya yang bernama Malin Kundang. Ayah Malin telah pergi merantau ke negeri seberang hendak mengadu nasib, tetapi tidak pernah kembali lagi. Sejak dulu mereka hidup miskin. Ibu Malin harus membanting tulang setiap hari untuk bertahan hidup. Sejak kecil, Malin seringkali membantu ibunya menangkap ikan untuk lauk mereka sehari-hari. Ibu Malin sayang sekali pada Malin, karena Malinlah satu-satunya harapannya. Malin pun tumbuh menjadi anak yang rajin dan penurut. Suatu hari, datanglah sebuah kapal besar yang merapat di pantai itu. Malin yang sudah beranjak dewasa ingin sekali ikut berlayar dan merantau ke negeri seberang. Ia meminta izin pada ibunya untuk pergi merantau. Jangan pergi, Nak. Ibu khawatir terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu, kata ibu Malin. Tenanglah, Bu. Tidak akan terjadi apa-apa padaku di sana. Ini kesempatan yang bagus, Ibu. Karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar yang merapat di pantai ini. Aku ingin sekali mengubah nasib kita. Kumohon, izinkanlah, ujar Malin memohon pada ibunya. Karena keinginan Malin yang sangat besar, akhirnya dengan berat hati, Mande Rubayah mengizinkan putranya pergi merantau. Malin pun berangkat meninggalkan ibunya seorang diri. Tahun demi tahun berlalu. Setiap hari Mande Rubayah selalu memandang laut, berdoa untuk keselamatan putranya dan juga berharap Malin akan segera kembali. Ia sangat merindukan putra semata wayangnya itu. Setiap ada kapal yang datang, ia selalu bertanya pada awak kapal tentang kabar Malin. Tetapi tak sekalipun ia mendapatkan jawaban. Malin tak pernah menitipkan pesan apapun untuk ibunya. Tubuh Mande Rubayah pun kian tua dan kini jalannya sudah terbungkuk-bungkuk. Ia berharap sekali Malin segera pulang. Sampai suatu hari, datanglah kapal dengan nahkoda yang dulu membawa Malin. Nahkoda itu berkata pada ibu Malin, Mande, tahukah kau? Anakmu kini telah menjadi seorang saudagar kaya. Ia juga telah menikah dengan seorang putri bangsawan. Malin, anakku, cepatlah pulang, Nak. Ibu sudah tua dan sangat merindukanmu. Rintihnya pilu setiap malam. Sementara itu Malin dan istrinya tengah berlayar. Setelah beberapa minggu berlayar, istrinya ingin sekali mendarat dan minum air kelapa muda. Namun daratan yang terdekat adalah pantai air manis. Malin ingat akan ibunya, tetapi ia malu mengakuinya. Duh, bagaimana ini? Aku tak mau istriku tahu tentang asal-usulku. Tetapi aku sudah bertahun-tahun tidak pulang. Ibu juga pasti sudah tak mengenaliku lagi, pikir Malin. Lalu kapal megah Malin pun merapat di pantai air manis. Orang-orang kampung berkumpul menyambut kedatangan kapal yang megah itu. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan. Tidak ketinggalan, Mande Rubayah juga ikut berkumpul menyambut kapal itu. Setelah mendengar kabar dari nahkoda pada waktu itu, Malin belum juga kembali. Ia berharap sekali kali ini Malin benar-benar pulang. Secercah harapan memenuhi hatinya. Ketika kapal itu semakin mendekat, terlihat sepasang muda-mudi yang berpakaian seperti sultan dan putri raja sedang berdiri di anjungan. Wajah mereka tampak bahagia karena disambut dengan meriah oleh penduduk kampung. Ketika Mande melihat pemuda bak sultan itu, jantungnya berdebar kencang sekali. Ia yakin betul pemuda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Dugaan Malin salah besar. Seorang ibu tak mungkin tidak mengenali anak yang dikasihinya. Begitu Malin turun dari kapal, Mande Rubayah dengan bahagia langsung menghampiri Malin dan memeluknya erat. Ia tak mau lagi kehilangan anaknya. Malin, Malin anakku, akhirnya engkau pulang juga. Ibu sangat rindu padamu. Mengapa kau tidak pernah memberi kabar? Katanya seraya menahan tangis karena bahagia. Malin terkejut karena dipeluk wanita renta berpakaian compang-camping itu. Ia tidak menyangka itu adalah ibunya. Seketika itu juga istrinya berkata,
wanita jelek ini ibumu? Mengapa kau berbohong padaku? Kau bilang ibumu adalah bangsawan yang sederajat denganku." Mendengar kata-kata sinis dari istrinya itu, Malin langsung mendorong ibunya hingga jatuh ke tanah. Kau gila ya? Aku bukan anakmu, Kata Malin. Mande Rubayah tidak percaya akan perilaku anaknya itu, lalu ia menghampiri Malin lagi seraya berkata, Malin, ini aku ibumu. Mengapa engkau jadi seperti ini, nak? Malin tidak memperdulikan perkataan ibunya. Ia merasa sangat malu sekali pada istrinya. Melihat wanita itu hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya dan berkata, Hei wanita tua, ibuku itu wanita terhormat, tidak lusuh dan melarat seperti engkau. Mande Rubayah terkapar di tanah. Sakit di tubuhnya tidak seberapa dibandingkan sakit di hatinya. Ia menangis pilu. Orang-orang kampung yang menyaksikan kejadian itu pun terheran-heran dengan kelakuan Malin yang sombong. Karena kejadian itu, Malin dan rombongan kapal pun langsung meninggalkan pulau itu, meninggalkan ibunya yang tersakiti dan tersungkur tak berdaya di tanah. Mande Rubayah menyaksikan kapal Malin pergi menjauh. Ia tak menyangka putra yang begitu ia kasihi selama ini tega berbuat begitu kejam kepadanya. Hatinya begitu perih, lalu ia menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa, Ya Tuhan, kalau dia memang bukan anakku, aku maafkan dia. Tetapi jikalau dia memang anakku, Malin, kumohon keadilanmu. Tak lama kemudian, cuaca yang cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Hujan badai pun turun dengan petir yang menyambar-nyambar. Di tengah laut, kapal Malin pun terhantam ombak besar dan disambar petir dengan bunyi yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping. Seluruh awak kapal pun menghilang di tengah lautan yang luas itu. Badai itu berlangsung sepanjang malam. Paginya, matahari bersinar kembali. Dari kejauhan tampak puing-puing kapal yang terbawa ombak di pantai itu. Kapal itu adalah kapal Malin Kundang. Lalu tampaklah sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia yang sedang bersujud. Batu itu adalah Malin. Ia membatu karena telah berlaku durhaka pada ibunya. Sekian cerita Amasto kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.